Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas layanan psikologi dan biaya layanan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia beserta prosesnya. Pemahaman proses mental dan perilaku manusia menjadi dasar dalam memberikan layanan psikologi. Insan psikologi dituntut untuk meningkatkan keilmuan tentang perilaku manusia, baik dalam bentuk pemahaman bagi dirinya maupun pemahaman bagi orang lain. Selanjutnya di sini ada pengertian kualitas layanan psikologi. Pengertian kualitas layanan psikologi ada 3, yaitu kualitas fungsi, mencakup bagaimana layanan dilaksanakan termasuk interaksi dengan klien, sikap dan perilaku, hubungan internal, penampilan, kemudahan akses, dan service maintenance. Dan yang kedua ada kualitas teknik, melibatkan output yang dirasakan oleh klien seperti harga, ketepatan waktu, kecepatan layanan, dan estetika output. Yang ketiga ada reputasi perusahaan, mencerminkan citra perusahaan dan reputasi perusahaan. Dan di sini ada strategi meningkatkan kualitas layanan psikologi, itu ada 4. Pertama, pahami apa yang diinginkan klien. Kedua, memperlakukan klien dengan hormat. Ketiga, manfaatkan feedback klien. Dan yang keempat ada memberikan pengalaman yang ramah dan efisien. Di sini penting karena ini adalah strategi untuk meningkatkan kualitas layanan psikologi dalam bidang psikologi tersebut. Dan lalu selanjutnya ada tantangan dalam pelayanan psikologi. Tantangannya itu ada 4, yaitu ada jumlah psikologi yang belum memadai, terus juga ada fasilitas kesehatan jiwa yang kurang, dan ada juga pengembangan kemampuan pada bidang strategis. Dan yang terakhir itu ada stigma terhadap masalah mental, karena stigma masyarakat Indonesia ya masalah mental tuh masih sangat minim. Dan selanjutnya itu ada biaya layanan psikologi. Yang pertama, biaya konsultasi psikolog offline dan online. Biaya konsultasi psikolog berbeda-beda di setiap fasilitas kesehatan biasanya. Yang kedua, biaya konsultasi psikolog dan psikiater. Biaya konsultasi psikolog dan psikiater hanya mencakup jasa konseling saja. Yang ketiga, rata-rata harga konsultasi psikologi di Indonesia tuh rata-rata konsultasi psikologi itu kisaran 80 hingga 1 jutaan per sesi. Dan yang saya ingin jelaskan lagi ada kode etik psikologi. Itu ada menghormati klien, psikologi harus menghargai privasi, martabat, dan keberagaman klien. Terus ada juga kompetensi profesional, psikologi harus memiliki potensi yang memadai dalam memberikan layanan. Yang ketiga ada integritas profesional, psikologi harus menjaga integritas dan kejujuran dalam praktek profesionalitasnya, dan tanggung jawab profesional. Lalu ada lagi peran kode etik psikologi itu ada 3. Yang pertama, pedoman praktik profesional. Ini kode etik memberikan panduan bagi psikolog dalam menjalankan praktik profesionalnya. Yang kedua itu ada perlindungan klien. Kode etik bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan klien. Yang ketiga menjaga integritas profesi. Kode etik membantu menjaga integritas dan reputasi profesi psikolog. Dan ada lagi penerapan kode etik psikolog. Di sini itu ada aspek itu ada 4 ya, kompetensi, integritas, kerahasiaan, dan kesejahteraan klien. Dan di sampingnya itu ada penerapan dari aspek-aspek tersebut, seperti psikolog harus memiliki pengetahuan, psikolog harus jujur, psikolog harus menjaga kerahasiaan, psikolog harus menyampaikan kepentingan dan kesejahteraan klien. Terus di sini saya akan menjelaskan lagi tentang peran asosiasi psikolog. Yang pertama itu ada pengembangan profesi. Asosiasi psikologi berperan dalam mengembangkan standar praktik. Dan yang kedua ada penegakan kode etik. Asosiasi psikologi bertanggung jawab untuk menegakkan kode etik dan menangani pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggotanya. Dan yang ketiga itu ada advokasi dan kebijakan. Asosiasi psikologi berperan dalam mengadvokasi kepentingan klien. Nah, di sini ada kesimpulannya. Itu ada kualitas layanan psikologi. Kualitas layanan psikologi sangat penting untuk memastikan kepuasan klien dan efektivitas intervensi. Strategi
peningkatan kualitas layanan mencakup pemahaman kebutuhan klien. Yang kedua itu ada biaya layanan psikologi. Biaya layanan psikologi bervariasi tergantung pada faktor seperti lokasi, kualifikasi, profesional, jenis layanan, dan lamanya sesi. Dan sekian, terima kasih penjelasan saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.